Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu fungsi perulangan pada PIB. Perulangan pada PIB biasanya disebut dengan looping ya. Perulangan digunakan untuk mengulang kode program. Nah, dalam perulangan ini, selama kondisi memenuhi, kode dalam statement akan diulang terus-menerus hingga kondisi tidak lagi memenuhi. Contohnya begini, jika kita mengulang kata-kata bahagia sampai 10 kali. Nah, maka kita buat fungsi perulangan untuk mengulang itu. Saat perulangannya masih memunculkan kata-kata bahagia, misalnya 1 buah kata bahagia, maka program akan terus mengulang lagi kata bahagia, hingga memenuhi fungsi yang udah kita buat, yaitu berapa? 10 kali kata-kata bahagia. Nah, perulangan ini contohnya juga kita nanti banyak pakai dalam pembuatan aplikasi. Misalnya kita mau membuat data gaji karyawan yang akan kita munculkan ke dalam sebuah list view misalnya. Jadi kita butuh rumus perulangan untuk memunculkan data karyawan ini, misalnya karyawan yang pertama datanya dimunculkan, kemudian dibuat lagi karyawan yang kedua, dibuat lagi karyawan yang ketiga, hingga sampai selanjutnya. Seperti itu contoh implementasinya. Nah, di sini kita akan belajar dulu untuk perintah. Pada perulangan ada 4 buah, yaitu for next, do until, do while, dan while and while. Kita langsung praktekkan aja ya di VB-nya. Di sini saya punya 1 buah form, namanya form loop. Di sini ada 1 buah text box untuk menginputkan kata-kata yang ingin kita ulang-ulang. Ketika kita klik down, maka akan muncul kata-kata yang ada di dalam list box. Perulangannya misalnya kita buat 10 kali di list box akan munculnya. Nah, jadi kita coba dulu ya. Untuk for. Nah, sebelum membuat rumus perulangan, kita butuh dulu membuat sebuah nama variabel untuk menyimpan perulangannya nanti. Di sini contoh kita buat nama variabelnya dim_i as integer. Kenapa as integer? Karena nanti perulangannya berupa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini akan dianggap sebagai tipe data integer. dim_i as integer, kemudian list box-nya tadi sebelum kita isi, kita harus clear dulu itemnya. Baru kita masuk ke rumus for i sama dengan 1 sampai 10. Kita inginkan record datanya 1 sampai 10, kata-kata bahagia atau kata apapun yang kita ketikkan di text box tadi. Kemudian kita munculkan di list box titik items titik add itu text box 1, karena kita ingin isi text box 1 yang muncul di dalam list box-nya. Coba kita run. Jalankan, kita ketikkan di sini misalnya bahagia. Klik down, maka muncul kata-kata bahagia sampai 10 kali. Atau misal kita mau ketikkan I love you, kita klik down, maka akan muncul 10 kali kata-kata I love you seperti itu. Nah, jadi gimana kalau kita mau memunculkan record data, misalnya deret angka nih, 1 sampai 10 deret angkanya. Nah, itu bisa kita buat dalam beberapa rumus yang tadi, ada 4 rumus tadi. Kita buat aja di sini contohnya, supaya nanti kita bisa membuat for, do until, sampai while and while. Nah, kita mau munculkan angka 1 sampai 10 di sini. Coba ya. Seperti tadi juga, kita buat dulu nama variabelnya. Misalnya nama variabelnya A. dim_a as integer. Kemudian, nah kita harus inisialisasi dulu. Berapa isi dari A. Jadi kita kan mau 1 sampai 10, berarti isi A diawali dari 1. Kita harus buat dulu itu. Kemudian, kalau misalnya 1 sampai 10 itu kan 1, setelah itu 2. 2 itu hasil penjumlahan dari kan 1 tambah 1 gitu. Kemudian 3 itu kan 2 tambah 1. Kemudian 4 itu kan 3 tambah 1. Nah, berarti A ini akan ditambahkan terus dengan 1 dalam setiap perulangan. Jadi kita buat A sama dengan A tambah 1. Seperti yang tadi. Kemudian list box 1-nya, itemsnya kita clear dulu. Kemudian kita masukkan rumus for-nya. For A sama dengan 1 to 10. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam list box 1 titik item add. Nah, yang kita add di sini bukan lagi isi text box, tapi nama variabelnya.
Oke, seperti ini rumusnya ya, nama variabelnya. Kita coba jalankan di sini, berarti kita harus mengganti startupnya dulu menjadi perulangan. Oke. Nah, kita klik for, maka muncul deret angka 1 sampai dengan 10. Sekarang kita mau mengisi do until loop ya. Do until. Apa artinya until? Until itu sampai. Jadi di sini misalnya kita sama seperti yang tadi membuat 1 sampai 10. Sama, kita buat dulu dim, misalnya nama variabelnya s integer. Kemudian kita buat dulu s itu diawali dari berapa? 1 misalnya. Kemudian kita langsung lanjutkan do until, lakukan sampai si S-nya tadi lebih besar dari 10. Jadi lakukan S itu diulang sampai si S itu lebih besar dari 10. Di mana dilakukan? Di dalam list box. List box 2 ya tadi. List box 2 titik items titik add. Sorry. Di sini kita harus buat dulu tadi list boxnya, list box 2 titik item titik clear. Nah, inisialisasinya gimana? S sama dengan S ditambah 1 ya, sama seperti yang tadi, tapi di sini kita letakkan di bawah di dalam do until-nya, di antara do until dan loop, karena di sinilah dia rumus intinya akan dijalankan. Coba kita jalankan. Nih, kita coba do until loop. Nah, muncul ya, sama seperti yang tadi. Gimana dengan misalnya kita mau buat dia do 1, kemudian misalnya 2 lah ya, dari 2, 4, 6, 8. Itu kan angka yang positif. Nah, di sini angka yang genap ya, misalnya 2. Di sini tetap sampai dengan 10. Ya, berapa yang kita inginkan. Di sini kita buat penambahannya berarti 2. Diawali dari 2, kemudian ditambah 2, 4, ditambah 2, 6, ditambah 2, 8 gitu. Kita jalankan. Nah, di sini kita buat klik. Nah, maka muncul 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Gimana kalau misalnya kita inginnya 1, 3, 5, 9? Ya tinggal di sini diganti. Diawali dari 1, kemudian diakhiri dengan 9, ditambah berarti dari 1, 3 berarti tambah 2 ya. Tambah 1 ditambah 3 ya. 1 ditambah 2 ya. 1 ditambah 2. Oke. Kita run. Klik 1, 3, 5, 7, 9 seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu do while. Apa arti while? While itu ketika. Kalau until tadi sampai, kalau while ini ketika. Jadi ketika program misalnya masih 1 ditambah, kemudian belum lagi mencapai 10 ditambah, jadi ketika dia. Sama seperti yang tadi kita buat dim, misalnya Q as integer, terus kita buat dulu Q-nya sama dengan diawali dari 1, misalnya list box-nya kita buat list box 3 ya, titik item titik clear dulu, kemudian do while kerjakan ketika si Q-nya lebih kecil dari 10. Nah, ketika Q-nya lebih kecil dari 10, maka kerjakan terus perulangannya. Nah, gitu. Di sini list box. Jadi dia tadi kebalikan dari until ya. List box 3. Oke, items, add,
Q. Di sini Q sama dengan Q tambah 1. Oke. Berapa hasilnya? Kita coba dulu, kita lihat. Di do while. Nah, 1 sampai 9 ya. Kenapa sampai 9? Karena tadi di sini while, ketika, kerjakan ketika lebih kecil dari 10. Berarti kan 9 itu kan lebih kecil dari 10. Berarti sampai 9 aja. Tapi kalau kita buat di sini sama dengan, lakukan ketika Q-nya lebih kecil sama dengan 10. Berarti 10 di sini dia kena. Kita jalankan. Nah, klik. Nah, 10 dia di sini kena. Kenapa? Karena while, ketika ya. Kebalikan tadi, kalau di until kita buat misalnya di until mana tadi? Until. Di sini misalnya 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nah, misalnya kita buat di sini sama dengan kerjakan sampai di atas sama dengan 10. Kira-kira 10-nya akan muncul nggak ya? Dia kebalikan dari while. Kita buat. Nah, kebalikan dari while. Jadi kalau kita buat sama dengan, dia tidak bisa sampai 10. Kenapa? Karena ketika sampai ya, sampai. Kalau sudah sampai 10 ya diberhentikan gitu. Jadi dia di sini kalau kita mau deretnya sampai dengan 10, di sini kita tidak perlu buat sama dengan. Nah, selanjutnya ada lagi di sini do loop until. Sebenarnya ini do loop until dengan do until loop ini hampir mirip, hanya saja nanti kita hanya memindahkan kata-kata loopnya saja. Kita coba ya. Nah, di sini kita tinggal pindahkan kata-kata loop aja di sini. Ini boleh kita copy. Kemudian di sini kita paste di sini. Nah, kalau kita mau do loop until, di sini kita tinggal cut kata-kata loop, kita pindahkan, sementara untilnya di sini. Di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Hanya memindahkan kata-kata until ini ke bawah, sementara isinya tetap sama. Kalau kita jalankan, nanti hasilnya tetap sama. Nah, nih do loop until. Karena tadi kita copy, kita lupa memindahkan list box-nya, berarti list box 5 ya. List box 4 atau 5? 4. List box 4. Nih. Do loop until. Nah, itu seperti itu. Sama do loop while juga sama dengan do while loop, hanya kita memindahkan kata-kata while-nya ke bawah. Mana tadi? Ini dia ya, do while kan. Kita tinggal pindahkan kata-kata while-nya ke bawah. Kita boleh copy aja di sini. Copy, kita paste di sini. Kemudian kita pindahkan aja kata-kata while-nya ini. Kita cut, kita pindahkan setelah loop. Nanti hasilnya akan sama. Dan di sini jangan lupa text box-nya, list box-nya berarti list box 5 ya. Oke. Nah, sama. Nah, gimana untuk while and while? Untuk while and while itu kita bisa buat sebenarnya while and while ini coding yang paling gampang di antara seluruh perulangan. Nah, sama, kita buat dulu dim misalnya OS integer. Kemudian setelah itu kita inisialisasi dulu. O itu sama dengan 1. Terus list box-nya, list box 6, titik items, titik clear dulu. Kemudian kita buat while ya. While
O, while ketika O lebih kecil dari 10. Nah, ketika kita mau deret 1 sampai 10, berarti kita buat sama dengan 10. Nah, and while langsung. Kemudian kita buat list box 6, titik items, titik add, tinggal kita isi dengan O. Berarti O bukan 0 ya. Di sini O sama dengan O ditambah 1 ya. Kita jalankan lagi. Sama ya. Jadi gimana kalau kita misalnya mau membuat perulangan kebalikannya 10 sampai 1 ya, tinggal kita balikkan di sini 10. Kemudian while O lebih besar daripada 1. Nah, maka O dikurang 1. Oke, kita jalankan. Nah, while. Oke, 10 sampai 2. Kenapa sampai 2? Karena kita lupa membuat sama dengan. Kalau kita ketik di sini sama dengan, lebih besar sama dengan 1. Jadi satunya ikut ya, ketika satunya masuk di dalam perhitungan si perulangan ini tadi. Nah, 10 sampai 1 seperti itu.